UU Otonomi Khusus tak menjamin hak-hak dasar masyarakat pribumi Papua. Lahirnya UU Otonomi Khusus bukan kemauan bangsa Papua. Kemauan bangsa Papua adalah bangsa Papua hendak bebas dan berdaulat. Keinginan itu disampaikan oleh tim 100 yang dipimpin oleh Tom Beanel kepada Presiden Habibie pada tahun 1999. Jawaban dari aspirasi politik Papua Merdeka adalah negara Indonesia memaksakan UU Otonomi Khusus diberlakukan di Papua. Otsus Papua lahir bukan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan bangsa Papua, tetapi secara sepihak negara Indonesia paksakan UU Otsus Papua diberlakukan. Jadi Otsus Papua bukan lahir dari kesepakatan bersama, win-win solusi, antara bangsa Papua dan negara Indonesia. Otsus Papua adalah produk murni dari negara Indonesia. Alasan mendasar pemberlakuan UU Otsus Papua adalah tetap mempertahankan Papua dalam bingkai NKRI. Tujuannya adalah melanjutkan penjajahan, menguasai tanah air Papua, sambil memusnahkan masyarakat pribumi Papua. Otonomi khusus menurut almarhum Dr. Neles Kebadabi Tebai, adalah otonomi khusus diplesetkan menjadi otonomi kasus. Tak ada kekhususan yang diberikan dalam UU Otonomi Khusus untuk mengelola pemerintahan daerah dan sumber daya alam yang ada. UU Otonomi Khusus diberikan kepada Papua, tetapi semua kewenangan diambil alih dan langsung dikontrol dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanyalah sebagai boneka yang dikendalikan dari pemerintah pusat. Salah satu alat kelengkapan UU Otsus Papua adalah MRP. Tetapi MRP tak diberikan kewenangan apapun, hanya sebatas memberikan pertimbangan kepada Pemda dan DPRP dalam hal legislasi. Dalam era otonomi khusus Papua, banyak kasus yang dilahirkan, antara lain 1. Lahirnya banyak pemekaran provinsi, kabupaten, dan distrik serta kampung. Ini bukan untuk memperpendek rentang kendali pemerintah, tetapi lebih pada pendudukan, penguasaan tanah air, perampasan SDA, dan terus menjajah Papua. 2. Otonomi khusus menjadi jembatan masuknya migrasi penduduk dari luar Papua. 3. Otonomi khusus tidak memberikan kewenangan kepada Pemda untuk menjalankan roda pemerintahan, segala urusan harus mendapat persetujuan dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. 4. Pusat-pusat ekonomi dikuasai oleh masyarakat migran dari luar Papua sehingga menimbulkan kecemburuan sosial, yang berakibat konflik sosial. 5. Kepala daerah dipegang oleh orang Papua, tetapi posisi-posisi strategis diisi oleh masyarakat pendatang dari luar Papua. 6. Ada pula kepada daerah dipegang oleh orang pendatang ras Melayu, sehingga tak ada kekhususan yang diberikan kepada orang Papua. 7. Tak ada partai politik dibentuk sehingga kursi-kursi legislatif dikuasai oleh warga pendatang. 8. Jatah khusus di legislatif diproduksi oleh Kesbangpol atas kerjasama TNI Polri, BIN, Bakin, BAIS, sehingga tak ada peluang bagi orang Papua yang kritis masuk dalam kursi legislatif. 9. Di era otonomi khusus sudah meningkatkan operasi militer untuk menghadapi TNP BOPM dengan menggunakan peralatan canggih, yaitu drone, bom dan pesawat pemburu. 10. Buta aksara masih tinggi, tingkat kemiskinan juga masih tinggi. 11. Pelayanan kesehatan yang tidak memadai sehingga kematian ibu dan bayi, serta kematian orang asli Papua semakin meningkat. 12. Perampasan sumber daya alam semakin meningkat di era Otsus, misalnya PSN di Merauke. 13. Tak ada ruang bagi orang Papua untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah melalui demonstrasi dan sejenisnya. 14. Tak ada akses bagi wartawan asing untuk meliput berita. 15. Tak membuka akses bagi Komisaris Tinggi PBB untuk melihat situasi Papua dari dekat. 16. Perdasi dan perdasi yang dilahirkan tak mampu memberikan jaminan bagi kelangsungan hidup masyarakat pribumi Papua. 17. Otonomi khusus Papua gagal dalam perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan masyarakat pribumi Papua. 18. Semakin meningkatnya para pengungsi, 103.000 jiwa akibat operasi militer. 19. Di era otonomi khusus Papua, pemerintah tak mampu memenuhi hak-hak dasar masyarakat pribumi Papua. 20. Otonomi khusus adalah jembatan untuk meminoritasi masyarakat pribumi Papua dan cepat atau lambat etnis Papua akan musnah. 21. Dan lain-lain.
Pemberlakuan UU Otonomi Khusus Papua pada tahun 2001 adalah murni kebijakan jahat dari negara Indonesia untuk memperpanjang penderitaan bangsa Papua dan untuk memusnahkan etnis Papua dari muka bumi. Niat awal pemberian otonomi khusus Papua dari negara Indonesia adalah murni permufakatan jahat yang dikemas dalam kebijakan jahat UU Otsus Papua. Niat awal menentukan hasil akhir. Niat awal sudah jahat, jadi hasil akhir UU Otsus Papua juga telah dan sedang melahirkan berbagai masalah, terutama darurat kemanusiaan. Kesimpulannya adalah di era Otsus Papua tak ada jaminan bagi kelangsungan hidup bangsa Papua. Justru Otsus Papua menjadi jembatan meminoritasi masyarakat pribumi, pemusnahan etnis Papua, pendudukan, perampasan tanah, dan sumber daya alam. Rekomendasi 1. Masyarakat pribumi Papua harus sadar akan hal-hal di atas. 2. Mengambil komitmen bersama untuk menyelamatkan tanah air Papua dan etnis Papua dari kehancuran dan pemusnahan. Oleh Selpius Bobi, aktivis HAM Papua, Nabire, Senin, tanggal 29 Desember tahun 2025.